Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang teori tempat sentral. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Indriani. Dan saya Ibnu Sina. Saya Siti Rahma Fitriani. Dan saya Andini Alfida Mayanti. Simak penjelasan kami ya. Teori tempat sentral. Ada seorang ahli geografi asal Jerman yang bernama Walter Kistler yang menaruh pusat perhatiannya pada masalah permukiman perkotaan dan peranannya dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi wilayah di sekitarnya. Walter Kistler menggunakan istilah tempat sentral untuk menunjuk pada permukiman perkotaan tersebut. Hal tersebut menjadi sebuah teori, yaitu teori tempat sentral. Teori tempat sentral merupakan lokasi yang melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu tempat yang terpusat atau sentral. Contoh teori tempat sentral yang berhierarki yaitu kota pusat pemerintahan. Di Indonesia, kota pusat pemerintahan tersebut terdapat di ibu kota, yaitu kota Jakarta. Kota Jakarta selalu memenuhi kebutuhan penduduknya dan terfokus pada sektor sosial dan politik. Jadi, di dalam teori tempat sentral itu terdapat dua konsep, yaitu konsep rank dan juga konsep ambang batas. Konsep rank adalah sebuah konsep di mana terdapat jarak maksimum bagi seseorang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan dalam syaratnya, hal ini dapat terjadi jika setiap orang memiliki aspek yang sama, mulai dari segi selera maupun pendapatan. Lalu konsep ambang batas. Konsep ambang batas adalah sebuah konsep yang mana diperlukan jumlah penduduk minimal tertentu untuk dapat membuat barang atau sebuah jasa yang dibutuhkan. Jadi di dalam teori tempat sentral terdapat prinsip. Prinsip ini disebut juga dengan hierarki. Hierarki terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hierarki 3, yang kedua hierarki 4, dan yang ketiga adalah hierarki 7. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hierarki 3. Jadi, hierarki 3 merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya, atau sering juga disebut dengan pasar optimal. Yang dimana, selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, ia juga mempengaruhi sepertiga bagian masing-masing wilayah tetangganya. Hierarki 4. Hierarki ini dikelola oleh prinsip transportasi. Nah, jadi prinsip hierarki ini itu bertujuan untuk meminimalkan jarak sekitar dan tempat sentral. Lalu hierarki 7. Hierarki 7 juga disebut sebagai administratif yang optimum atau juga disebut sebagai kota pusat pemerintahan. Hierarki ini didasarkan oleh pandangan bahwa secara administratif setiap tempat sentral selain mempengaruhi wilayahnya juga mempengaruhi 6 wilayah di sekitarnya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sekian dari kelompok kami. Dadah!